Halo pemirsa Jawa Post TV, kembali lagi bersama saya Amelia Resa Komala dalam program Jejak Kota. Bagi warga Semarang Barat, tanjakan Silayur tentunya sudah tidak asing lagi. Tanjakan yang membentang di Jalan Profesor Dr. Hamka, Kecamatan Ngalian ini dikenal sebagai salah satu tanjakan yang paling curam yang ada di Kota Semarang. Selain menjadi jalur penghubung antar wilayah, tanjakan ini juga menyimpan potensi bahaya yang kerap memicu kecelakaan lalu lintas, terutama bagi kendaraan bermuatan besar. Berikut video lengkapnya. Tanjakan Silayur, sebuah ruas jalan yang bagi sebagian orang hanyalah jalur penghubung. Namun, bagi warga Semarang, tempat ini menyimpan cerita yang panjang dan penuh makna. Terletak di wilayah Semarang Barat, tanjakan ini menjadi salah satu akses utama yang menghubungkan kawasan bawah kota dengan daerah perbukitan di sekitarnya. Setiap hari, ribuan kendaraan melintasi jalan ini, mulai dari sepeda motor, mobil pribadi, hingga truk bermuatan berat. Semua kendaraan harus berjuang menaklukkan kemiringan jalan yang cukup ekstrim. Secara geografis, tanjakan Silayur berada di kawasan dengan kontur tanah yang tidak rata. Kondisi ini membuat sudut kemiringan jalan cukup tajam di beberapa titik. Bagi pengendara yang melintas, terutama yang belum terbiasa, jalur ini menuntut kewaspadaan ekstra. Sebelum melanjutkan perjalanan, pengendara biasanya mempersiapkan diri dan memastikan keselamatan diri saat menghadapi tanjakan. Di jalur ini, kendaraan yang melintas tampak berjalan perlahan, menyesuaikan kecepatan dengan kondisi jalan. Pengendara pun berusaha menjaga kendali agar dapat melewati tanjakan dengan aman. Oh, nama saya Anang Satria. Umur saya 35 tahun. Saya Pak Ramli, tapi banyak panggil Pak Ali gitu aja. Umurnya 52. Dulunya sih saya di daerah Kokrosono ya, Mbak. Pindah ke sini kurang lebih ada 12 tahunan lah. Saya jualan bakso dari sini tinggal di sini mulai 2005 sampai sekarang. Kalau macet sih enggak, kalau rawan kecelakaan sih ya. Karena mungkin kan daerahnya kan curam, Mbak. Turunan kan. Saya juga menyelamatin itu waktu itu pengendara motor itu nabrak pohon ini tuh, Mbak. Sampai meninggal di tempat. Saya yang jaga di sini saya Pak, sama yang lihat saya sama tukang tembel ban itu yang nolongin. Ya nek kecelakaan di sini terhitung sering ya. Ya paling lambat 1 bulan tuh pasti ada. Lalu kadang-kadang sepeda motor, kadang mobil juga ya, truk tuh pasti ada lah, enggak pernah lah lepas tuh. 1 bulan yang lalu enggak kuat naik tuh pagi ya, sekitar jam 6-an lah. Ya mungkin kelebihan muatan bisa, mau nanjak gini nggak kuat, turun lagi, hampir nabrak itu gerbang SD, sekolahan SD itu. Kalau truk itu remnya blong. Iya, remnya blong kalau dari bawah. Tapi kalau ada yang dari bawah ke atas itu ada. Biasanya nggak kuat, Mbak, muatan, over muatan. Turunan terus jalannya tikungan. Nah, habis hujan kan biasanya licin. Jadi truk-truk tuh biasanya naik kadang-kadang terlebihan muatan tuh nggak kuat aja tuh sering gitu. Kalau buat yang jualan-jualan di pinggiran kan rugi, Mbak, kalau kena itu. Dampaknya naik macet ya pasti itu. Apalagi naik waktu jam-jam sekolah lah, pulang sekolah apa pas jam-jam masuk kerja itu pasti macet banget ya. Para pengendara sih lebih hati-hati, jaga kesehatan aja dan jangan lupa berdoa lah. Musim hujan, apalagi pas hujan, habis hujan tuh hati-hati lah, jangan terlalu ngebut pokoknya. Soalnya sini jalannya naik hujan tuh licin. Di tanjakan Silayur, peristiwa kendaraan mogok kerap terjadi, terutama pada mobil yang melintas di jalur menanjak ini. Beberapa pengendara mengaku kendaraannya tiba-tiba kehilangan tenaga saat berada di tengah tanjakan, sehingga terpaksa berhenti dan mengganggu arus lalu lintas. Kondisi tersebut membuat pengendara lain harus lebih waspada saat melintas, karena kendaraan yang berhenti mendadak di tanjakan berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan.
Dalam konteks keselamatan, tanjakan Silayur sering menjadi pengingat akan pentingnya kewaspadaan di jalan raya. Kondisi jalan yang menanjak, tikungan yang terbatas, serta volume kendaraan yang cukup padat menuntut pengendara untuk selalu fokus dan mematuhi aturan lalu lintas. Disinilah terlihat bagaimana sebuah ruas jalan bukan sekedar infrastruktur, melainkan ruang bersama yang menuntut tanggung jawab kolektif. Wahyu Wulandari, terus saya asli Semarang. Tempat tinggal saya di Midje, Ponorogo. Hampir setiap hari, kan karena kita libur hari Sabtu sama Minggu ya, jadi nggak begitu lewat sini. Kadang juga lewatnya situ Sabara untuk potong jalan atau mau ke arah mana Bangkerep, lewatnya sana. Cuman sini sih, menurut saya kan ada yang bilang kan sini ada pohon pohon beringin kembar. Nah, semua orang kan tidak pernah bisa buat tebang itu ya. Mungkin itu ada mitosnya atau gimana nggak tahu. Jadi kalau lewat sini, saran saya ya, saya kan aslinya rumahnya Klipang, yang di jenis arah mana undip atas itu loh, namanya apa sih kali ya, jalan apa itu loh, itu kan setiap jalan dikasih plang asma doa itu loh. Ya itu menurut saya, saran saya kasih, soalnya kan gimana pun ya kita kan harus ingat sama yang di atas ya, biar aman terus selamat gitu loh. Nah sini kan nggak ada. Terus kalau malam tuh dulu pernah saya sama temen saya kecopetan juga di sini. Pulang malam, sip malam, lewat situ Silayur, yang itu loh cegatan bis itu, Tanjakan, ditarik sama tasnya ditarik sini, jatuh, diambil itu uangnya. Nah kalau ya begal lah kayak sebutannya, nggak bisa ya, walaupun puluhan tahun di sini domisili sini, tapi masih perasaannya deg-degan juga. Masalahnya kan Silayur ini kan banyak kejadian kecelakaan, mogok, truk oleng, terus ada yang ya gitulah Mbak. Intinya perasaannya masih waspada, hati-hati sama ya pokoknya pelan-pelan kalau jalan sinilah, harus hati-hati juga, soalnya banyak yang montoran nggak sabaran itu ya. Kita juga harus jaga diri buat bisa sebenarnya ngalah lah. Pengguna jalan itu kan biasanya ada yang egois, nggak ngalah lah. Kita harus sadar diri, banyak mengalahnya saja daripada nanti terjadi hal yang tidak diinginkan gitu. Kita kan pengennya kerja itu selamat sampai tujuan, pulang pun juga selamat. Jadi lebih waspada aja lewat sini, jalan sini. Namun, di balik tantangan itu, tanjakan Silayur juga menawarkan pemandangan yang khas. Dari beberapa sisi jalan, mata dapat menangkap lanskap kota Semarang dari ketinggian atap rumah warga dan pepohonan yang tumbuh di lereng bukit. Pada waktu-waktu tertentu, terutama pagi dan sore hari, suasana di sekitar tanjakan terasa lebih hidup dengan aktivitas warga yang berlalu lalang dan suara kendaraan yang saling bersahutan. Kini, seiring dengan perkembangan kota, tanjakan Silayur terus mengalami penyesuaian. Penambahan rambu menjadi upaya untuk membuat jalur ini lebih aman dan nyaman. Sekian jejak kota dari Tanjakan Silayur.
Keselamatan bukan cuma tanggung jawab pemerintah, tapi kita semua. Saya Amelia Resa Komala dan tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap hati-hati di jalan, sampai jumpa di Jejak Kota selanjutnya.